Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa nabiyyihil mujtaba wa ala alihi asyurafa wa ala ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembelajaran mata kuliah kemuhammadiyahan. Pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini adalah pokok bahasan yang kedua. Ya, pada pertemuan yang lalu kita membahas pokok bahasan pertama, yaitu pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Nah, dalam pokok bahasan yang kedua ini kita membahas sejarah lebih spesifik, yaitu proses atau islamisasi yang terjadi di Nusantara. Ya, kita sebut Nusantara karena kita bicara artinya pra kemerdekaan. Kita bicara tentang masuknya Islam di Indonesia ini atau di Nusantara ini. Nah, pokok bahasan ini kita beri judul dakwah Islam di Nusantara. Sebagaimana yang kita pahami bersama-sama, dan ini sudah menjadi pengetahuan umum ya bagi kita semua, bahwasanya sebelum Islam ini hadir di Indonesia ini atau di Nusantara ini, sesungguhnya masyarakat Nusantara ini sudah memiliki kepercayaan, ya, yaitu sudah memiliki kepercayaan tersendiri, ya. Nah, maka sebelum kita masuk proses islamisasi yang terjadi di Nusantara ini, kita sedikit menyinggung tentang kepercayaan atau agama-agama yang dianut oleh masyarakat di Nusantara ini sebelum Islam itu hadir. Apa-apa saja, ya. Secara umum kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Nusantara sebelum kehadiran Islam adalah oleh ahli sejarah dikatakan masyarakat Nusantara lebih memegang kepercayaan animisme, ya, yaitu kepercayaan animisme, ya. Apa itu kepercayaan animisme? Yaitu pemujaan terhadap roh atau jiwa, ya. Jadi ada arwah-arwah tertentu yang dipuja oleh masyarakat yang diyakini arwah itu memiliki kekuatan spiritual bagi mereka, ya. Jadi animisme ini sendiri berasal dari kata anima yang berarti soul atau jiwa, ya. Animisme adalah kepercayaan bahwa arwah leluhur, ya, arwah leluhur yaitu nenek moyang, ya, mereka yang telah meninggal, mereka yakin masih memiliki kekuatan spiritual yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan keturunan mereka. Jadi ini animisme. Jadi arwah orang yang telah meninggal dapat menempati makhluk hidup atau material lainnya. Jadi dalam keyakinan animisme ini, arwah-arwah nenek moyang mereka yang telah meninggal itu bisa menempati, merasuki makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan maupun benda-benda material yang lainnya, ya. Sehingga arwah yang telah meninggal ini masih memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mempengaruhi hidup mereka, ya. Oleh karena itu bagi mereka ini harus dipuja, harus diberikan dalam bentuk pemujaan tertentu, mungkin sesajian dan sebagainya, agar arwah ini tidak mengganggu mereka atau mampu memenuhi hajat hidup mereka. Nah, kepercayaan seperti ini dinamai dengan kepercayaan animisme, yaitu pemujaan terhadap roh-roh halus
Kemudian yang kedua, juga dikenal dengan sistem kepercayaan dinamisme, ya, dinamisme, yaitu pemujaan terhadap benda-benda, ya, benda-benda yang tidak bernyawa, tapi diyakini masih memiliki kekuatan spiritual dan dapat membantu mereka, melindungi mereka, ya, dan bahkan bisa mencelakakan hidup mereka, maka harus disembah, ya. Seperti pemujaan terhadap batu, ya, pemujaan terhadap azimat, ya, pemujaan terhadap senjata-senjata keramat tertentu, pemujaan terhadap api, pemujaan terhadap pohon dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan dinamisme. Adapun istilah dinamisme ini berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu dunamos, yang artinya daya. Jadi dunamos itu daya, kekuatan atau kekuasaan, yaitu kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau kekuatan mistis yang ada pada benda-benda tertentu. Nah, orang-orang yang memuja benda-benda tertentu yang diyakini mereka ada kekuatan tertentu dalam benda tersebut, nah, kepercayaan seperti ini disebut dengan dinamisme. Inilah cara atau ekspresi ketuhanan yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara awal-awal, ya, sebelum kehadiran agama Islam, ya, dibawa oleh para pendakwah-pendakwah Islam. Kemudian, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merinci lebih detail, bahkan dalam kepercayaan di Nusantara ini, masing-masing suku itu punya sistem kepercayaan. Mereka punya sistem kepercayaan seperti dikenal dengan agama Sunda Wiwitan, ya. Jadi Sunda Wiwitan. Jadi kepercayaan biasanya ada di Banten, ya, di Banten, ya. Juga dikenal dengan sebagai agama Cigugur, ya. Ada beberapa penamaan lain di Kuningan, di Jawa Barat, di Cigugur, ya. Itu ada agama tertentu dikenal dengan Sunda Wiwitan. Agama Sunda Wiwitan, atau kalau sekarang kepercayaan Sunda Wiwitan. Atau ada juga dikenal dengan agama Buhun. Agama Buhun yang ada di Jawa Barat, ya, atau dikenal dengan Kejawen. Ya, kepercayaan Kejawen, ya, yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, ya. Ada juga agama Parmalim, yaitu agama asli yang dimiliki oleh suku Batak, ya. Ada juga agama Kaharingan, yaitu agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat Kalimantan. Ada kepercayaan Tonaswalian di Minahasa, Sulawesi Utara. Banyak lagi kepercayaan-kepercayaan. Singkat kata, sebelum Islam hadir di Indonesia ini, sistem kepercayaan itu sudah ada, dimiliki oleh masyarakat. Bahkan masing-masing suku di daerah-daerah kepulauan yang ada di Indonesia ini memiliki sistem kepercayaan yang mereka yakini tersendiri, ya. Kawan-kawan rahmati Allah, setelah itu muncul pengaruh Hindu, ya, pengaruh Hindu. Nah, karena agama Hindu ini masuk, tidak merubah sistem kepercayaan yang ada, dia hanya menawarkan sistem kepercayaan, dan hampir tidak bisa dibedakan antara cara pemujaan Hindu dengan agama-agama asli yang ada di Nusantara ini, sehingga pengaruh Hindu ini cepat tersebar, bahkan sampai menjadi sebuah kerajaan. Sistem kerajaan sebelum Islam adalah agama Hindu Buddha. Setelah itu tidak lama masuklah pengaruh agama Buddha. Jadi sebelum Islam ini masuk di Indonesia, agama masyarakat Nusantara diantaranya adalah kepercayaan, kemudian masuk pengaruh Hindu dan masuk pengaruh agama Buddha, ya. Setelah itu barulah kita bicara gimana proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia ini. Jadi ada beberapa teori yang menceritakan kepada kita tentang proses Islamisasi yang terjadi di Nusantara ini, ya. Di antaranya ada teori Gujarat. Nah, teori
teori masuknya Islam Nusantara ini ada dikenal dengan teori Gujarat. Ya, dikatakan di sini agama Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Muslim dari Gujarat, India. Jadi ada satu daerah di India bernama Gujarat, daerah tepian laut, daerah pesisir. Di situ ada pelabuhan besar internasional. Nah, orang-orang Islam yang ada di Gujarat lah yang membawa Islam ke Indonesia ini dan menyebarluaskan Islam di Indonesia ini. Ya. Nah, ini menurut teori Gujarat. Berdasarkan argumentasi, argumentasi mereka adalah adanya pengamatan terhadap nisan Sultan As-Saleh yang memiliki kesamaan dengan nisan-nisan yang ada di Gujarat. Jadi Sultan As-Saleh ini adalah penguasa kerajaan yang ada di Nusantara, Kesultanan Tua. Nah, nisannya itu ketika meninggal itu relief atau bentuk tulisan nisan itu persis sama dengan bentuk tulisan nisan-nisan yang ada di Gujarat, yaitu orang-orang Islam yang meninggal di Gujarat persis sama tulisan nisannya. Nah, atas dasar inilah teori ini mengatakan Islam yang pertama dibawa oleh orang-orang Gujarat untuk disebarkan di Indonesia ini. Ya, itu teori yang pertama. Teori yang berikutnya adalah teori Mekah. Teori Mekah mengatakan kelompok penduduk Nusantara pertama yang masuk Islam menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab istimewa yang ada di Mekah pada abad ke-7. Jadi dikatakan demikian, teori Mekah ini mengatakan orang Arab lah, baik dari Mekah maupun Mesir, yang menyebarluaskan Islam dan membawa Islam masuk ke Nusantara ini. Teori ini mengatakan adanya kesamaan mazhab yang dipegang oleh penduduk Indonesia secara mayoritas dan penduduk Arab, baik itu Mekah, ya pada waktu itu yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'i, atau Mesir, ya. Ya. Penyebar teori ini adalah Syekh Ismail dari Makkiyah, ya, dan didukung oleh yaitu Buya Hamka, ya, salah seorang sejarawan dan ahli agama, ya, mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Arab, ya. Sejak tahun 674 telah terdapat perkampungan-perkampungan orang Arab di barat laut Sumatera, yaitu Barus, satu daerah penghasil kapur terkenal yang kita kenal dengan kapur Barus. Jadi di situ, di pesisiran-pesisiran pantai itu ada perkampungan-perkampungan Arab, dan kita memang tidak pungkiri di pinggiran-pinggiran sungai, pinggiran-pinggiran pantai, daerah-daerah pesisir baik di Pontianak maupun di mana-mana itu kita kenal dengan ada kampung Arab dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bukti sejarah, saksi bisu bahwasanya orang-orang Arab ini yang membawa masuk Islam ke Indonesia ini, ya. Kemudian yang ketiga, teori Persia, yaitu teori Persia ini mengatakan Islam yang pertama dibawa masuk ke Indonesia ini adalah orang-orang Persia, ya, orang-orang Irak, ya, orang-orang Irak yang membawa masuk, orang-orang Iran yang membawa masuk di Islam di Indonesia ini. Mereka beralasan adanya kesamaan budaya, keberagamaan di Indonesia ini yang dianut oleh orang-orang Persia dengan orang-orang Indonesia. Di antaranya adalah adanya peringatan Asyura 10 Muharram, dan itu adalah tradisi keberagamaan orang-orang Syiah, ya. Atau teori ini dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat. Jadi teori Persia ini mengatakan orang-orang Islam dari Persia lah yang membawa masuk agama Islam Nusantara ini karena adanya kesamaan tradisi keberagamaan antara orang Indonesia dengan orang-orang Persia, ya. Ala kulli hal, kawan-kawan rahmati Allah, tiga teori ini menunjukkan kepada kita bahwasanya proses Islamisasi Nusantara ini dibawa oleh orang-orang Islam yang ada di sekitar Nusantara, yang mampu menembus dan masuk ke Nusantara ini melalui perdagangan laut.
Jadi perdagangan internasional yang mampu masuk ke Indonesia ini, baik dari Arab Saudi, dari Mesir, maupun dari Persia, maupun dari Gujarat, itu masuk ke Nusantara, mereka sambil berdagang, sambil menawarkan Islam di Indonesia ini. Maka sedikit demi sedikit, secara berlahan-lahan dari waktu ke waktu, Islam ini tersebar luas, bahkan mendirikan kerajaan. Baik melalui dakwah, melalui perdagangan, pernikahan dengan penduduk setempat, akhirnya Islam ini menjadi mayoritas seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya, kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun corak Islam di awal di Indonesia ini dalam aspek politik, sehingga sistem-sistem perpolitikan di Nusantara dalam kerajaan Islam di Nusantara ini sudah mempengaruhi sistem-sistem yang sudah Islami. Kemudian aspek hukum, beberapa hukum-hukum kerajaan di Indonesia ini sudah terambil daripada hukum-hukum Islam. Aspek bahasa, ya. Jadi orang tua kita dulu adopsi bahasa itu lebih banyak ke bahasa Arab. Jadi masyarakat Indonesia ketika Islam ini tersebar luas dan menjadi agama mayoritas, bahkan menjadi sistem kerajaan, maka lebih banyak mengambil bahasa-bahasa kesehariannya itu diambil daripada bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Seperti makna solat, kita tidak perlu lagi apa itu solat, karena bahasa solat itu dari bahasa Arab sudah kita pahami dan menjadi bahasa Indonesia. Makna kursi, ya, makna zikir, banyak lagi bahasa-bahasa lainnya yang kita ambil dari bahasa Arab yang sudah kita menjadi bahasa bakunya bahasa Indonesia. Nah, setelah itu barulah adanya pengaruh bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, ya kan, Prancis, Inggris, dan yang terakhir Jepang, memasukkan pengaruh agama Nasrani, ya, agama Nasrani, yaitu agama Kristen, masuk ke Nusantara ini melalui kedatangan para penjajah yang masuk ke Nusantara ini. Jadi setelah Islam menyebar luas dan menjadi sistem kerajaan, barulah kedatangan bangsa-bangsa penjajah ke Nusantara ini, diantaranya bangsa Portugis pernah menginjakkan kakinya ke Indonesia ini sambil menjajah, sambil mendakwahkan agama. Spanyol, Belanda, ya, Prancis, Inggris, dan terakhir adalah Jepang. Ya, mereka ini membawa 3 misi, 3G, Golf, Glory, dan Gospel. Mencari kekuasaan, menyebarkan kekuasaan, mencari kekayaan, dan menyebarkan agama yang mereka bawa. Maka masuklah pengaruh Kristen, baik Katolik maupun Protestan yang ada di Indonesia ini. Itulah singkat sejarah dakwah Islam Nusantara ini. Jadi sebelum Islam ini masuk Nusantara, masyarakat Nusantara memiliki sistem kepercayaan tersendiri. Kemudian masuk agama Islam Nusantara ini, akhirnya menyebar luas dan menjadi sistem kerajaan, baik politik, hukum, dan bahasa. Dan setelah itu masuk pengaruh bangsa-bangsa penjajah masuk Indonesia dengan membawa agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.